Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya sampaikan lanjutan materi daripada hukum acara perdata. Kemarin sudah kita sampaikan tentang putusan hakim. Untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang upaya hukum. Jadi kemarin saya sampaikan bahwa hakim itu tidak dapat dipersalahkan karena putusannya salah, misalkan dieksaminasi dan sebagainya. Tetapi ketika kita tahu bahwa kita tidak puas dengan putusan hakim yang ada di pengadilan, maka akan ada yang namanya upaya hukum. Secara garis besar upaya hukum itu ada dua, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Biasa itu nanti bisa meliputi verset, banding, kasasi, ya kan? Pada intinya upaya hukum biasa itu adalah menangguhkan eksekusi prinsipnya, ya. Kecuali ada putusan sela yang menyatakan segera dilaksanakan misalnya, itu pengecualian. Tetapi prinsipnya upaya hukum biasa ini bisa menghambat adanya eksekusi. Artinya kalau ada eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena apa? Karena salah satu pihak atau pihak-pihak itu mengajukan upaya hukum. Nah, saya mulai dari upaya hukum banding, karena saya sudah pernah ya kan, first itu kan atas putusan, first take sudah pernah kita sampaikan di materi sebelumnya, maka tidak akan saya ulas. Ini saya langsung ke materi banding. Nah, ketika hakim memutus suatu perkara, kemudian dengan sesuatu hal kita menyatakan putusan hakim tidak tepat, putusan hakim adalah keliru dalam perspektif orang yang dikalahkan ya maksudnya, ya kan? Maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 47 itu pihak-pihak itu bisa mengajukan banding. Ini juga diatur juga di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ya. Kehakiman juga mengatur itu. Banding ini sebenarnya merupakan pengulangan pemeriksaan dari tingkat pengadilan pertama. Judek fakti istilahnya itu, ya. Judek fakti itu menyatakan bahwa ini merupakan pengulangan pemeriksaan di tingkat pertama. Nah, karena merupakan pengulangan pengadilan tingkat pertama, maka dalam proses banding itu, ya kan, itu kita mengajukan, ya, diajukan kepada ketua pengadilan tinggi melalui kepaniteraan pengadilan tempat di mana perkara itu diputus. Contoh, misalnya perkara itu diputus di Pengadilan Negeri Kudus, maka kita dapat mengajukan itu ya di Pengadilan Negeri Kudus, tetapi kepadanya itu tujuannya kepada Pengadilan Tinggi Semarang, ya, Pengadilan Tinggi Semarang. Nah, sebenarnya di dalam mengajukan banding, ya, banding, tidak ada kewajiban untuk mengajukan memori banding. Namun demikian, wong kita itu tidak puas dengan putusan hakim, kenapa tidak ada alasannya kan gitu. Sehingga karena kita tidak puas, kita kemudian membuat namanya memori banding, ya, atau alasan kenapa kita itu dikalahkan lah misalnya. Jadi biasanya itu akan mengatakan bahwa pengadilan tingkat pertama telah secara keliru, misalnya begitu, ya, dalam memutus suatu perkara ini. Dan nanti akan diuraikan alasan-alasannya itu. Nah, secara normatif banding itu dapat diajukan dalam jangka waktu
14 hari. Ya, sejak putusan, ya, atau sejak diterimanya. Kalau misalkan pas putusan tidak datang, ya berarti sejak diterimanya putusan, ya. Itu ada jangka waktu 14 hari, kita bisa mengajukan banding. Nah, pertanyaannya adalah, apakah banding itu kita bisa mengajukan alat bukti baru? Ya. Karena banding itu merupakan pengulangan pemeriksaan di tingkat pertama, maka kita diperkenankan misalnya menambah alat bukti apa tertulis misalnya. Bisa jadi. Tetapi nanti apakah bukti-bukti itu akan dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi atau tidak, ya nanti akan terserah pada Majelis Hakim yang memeriksa perkara itu. Nah, itu adalah tentang banding, ya. Jadi secara singkat. Kemudian yang berikutnya tentang kasasi, ya. Kasasi itu nanti ada undang-undang tentang Mahkamah Agung, ya kan? Ada 1485, kemudian ada perubahan nomor 3 tahun 2009, ya, tentang kasasi. Dulunya Undang-Undang nomor 5 tahun 2004, 1485 dan seterusnya. Nah, di dalam pasal 30, ya, nanti tolong dicek, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi, ya, Jadi kasasi itu, ya kan, misalnya pertama dibanding, kemudian setelah putusan banding diproses, ya, ini singkat cerita saja. Kemudian kita diberitahukan ternyata kita misalnya ada pihak yang merasa dikalahkan, tidak puas lah maksudnya, tidak puas dengan putusan banding, maka pihak yang dikalahkan atau para pihak itu diperbolehkan atau dapat mengajukan upaya hukum yang namanya kasasi. Kasasi itu di Mahkamah Agung. Jadi ada pengadilan tingkat pertama namanya pengadilan negeri, ada pengadilan tingkat kedua namanya pengadilan tingkat banding. Kasasi bukan pengadilan tingkat 3. Mengapa kasasi bukan pengadilan tingkat 3? Karena kasasi merupakan yudek juris, penerapan hukum. Kalau pengadilan pertama dan banding itu merupakan yudek fakti, ya kan? Kalau kasasi ini berkaitan dengan penerapan hukum lah. Berapa jangka waktunya seseorang itu bisa mengajukan kasasi? Nah, saya mengingatkan ini uraian saya tentang hukum acara perdata, ya. Nah, jangka waktunya adalah 14 hari sejak kita menerima, ya, karena ini banding kan kita diberitahu, ya kan, ada pemberitahuan. Nah, sejak itu kita itu punya waktu 14 hari. Apakah akan mengajukan upaya hukum kasasi atau tidak? Jika tidak, maka putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap, inkrah van gewis. Tetapi jika kita mengajukan kasasi, maka putusan banding tadi belum punya kekuatan hukum tetap. Nah, pengajuan kasasi ini wajib, nah bahasanya wajib, membuat namanya memori kasasi. Ya, latihan banding itu tidak ada kewajiban, ya memang nanti ada memori banding, tapi kasasi wajib membuat memori kasasi. Pak, pertanyaan, bagaimana ketika orang mengajukan kasasi kok tidak mengajukan memori kasasi? Ya nanti akan di NO, akan dinyatakan tidak dapat diterima. Kenapa? Karena tidak mengajukan memori kasasi. Nah, dalam Undang-Undang Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung ada 3 alasan
seseorang bisa mengajukan kasasi, ya. Jadi ada 3 alasan seseorang dapat mengajukan kasasi, ya. Alasan pertama, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang atau melampaui batas kewenangannya. Maksudnya pengadilan, hakim yang memeriksa maksudnya itu tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya. Ya. Tidak berwenang maksudnya begini, ini berkaitan dengan kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Misalnya kompetensi relatif, mestinya perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kudus. Misalnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jepara misalnya. Artinya tidak berwenang, ada kompetensi relatif di situ. Atau mungkin kompetensi absolut. Misalnya suatu perkara mestinya diajukan ke Pengadilan Negeri, tetapi diajukan ke Pengadilan Agama misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan atau arti daripada tidak berwenang mengadili. Ya. Kemudian hakim tidak boleh melampaui batas wewenangnya. Ya. Contoh misalnya, hakim memutus perkara, ya kan, melebihi apa yang diminta. Ya, misalnya, kan hakim dalam hukum acara perdata kan tidak boleh ultra petita, kemarin saya sampaikan kan, pasal 178 HIR. Ingat ya? Jadi tidak boleh. Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta. Ya, memutus apa yang tidak diminta. Nah, jika hakim itu dipandang oleh pihak yang dikala tadi memandang, loh kok putusan hakim itu melebihi apa yang diminta, maka ini dianggap melampaui batas kewenangannya, maka dapat diajukan atau dapat dijadikan sebagai alasan atau dasar daripada kasasi. Alasan yang kedua sekarang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Ya. Maksudnya begini, salah menerapkan hukum itu baik hukum material maupun hukum formilnya. Ya, baik hukum acaranya maupun materinya. Ya, misalnya hukum acaranya ada yang dilewati misalnya, loncat misalnya, hanya misal saja ya. Kalau hukum materialnya misalnya salah menerapkan pasal-pasalnya misalnya, ya, menerapkan salah misalnya. Nah, ini dapat masuk kategori salah menerapkan hukum. Yudek, juris tadi saya katakan. Ya. Nah, bisa juga alasannya adalah hakim melanggar hukum, ya, melanggar hukum yang berlaku maksudnya, ya, hukum yang berlaku. Artinya apa? Ya, artinya melanggar hukum adalah penerapan yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya, berarti yudek fakti ya. Jadi penerapan hukum yang dilakukan oleh pengadilan sebelumnya, yudek fakti, itu bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bertentangan. Ya, karena bertentangan, maka salah menerapkan hukum ini dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Atau yang ketiga, lalai memenuhi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, ya, di mana akibat kelalaian ini menyebabkan putusan batal, ya, batal. Misal saja, hakim itu kan saya sampaikan, hakim itu adalah apa istilah hukum di Indonesia itu adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Misalnya hakim lupa mengucapkan ilah-ilah, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, nah, maka dianggap lalai ketika lupa itu, ya. Maka ini wajib. Hakim tidak boleh lupa kan itu kan, karena hakim wajib menggunakan itu, karena lupa ya kita bisa mengajukan yang namanya kasasi, ya, kasasi. Nah, bagaimana cara pengajuan kasasi nanti bisa dibaca ya, itu dalam pasal, nanti cek aja ya, pasal 46 sampai pasal 48 ya.
Undang-Undang 1485 tentu dengan pembaruan 5 2004, 3 2009 ya, perubahan 14 tahun 85 dan seterusnya ya. Saya tidak menguraikan itu perubahannya. Nah, langkah-langkah atau tata cara pengajuan kasasi ya, nanti permohonan kasasi itu dengan alasan tadi yang saya sampaikan, 3 alasan tadi itu ya kan, tentu disampaikan oleh pihak yang berhak ya secara tertulis atau secara lisan dalam undang-undang itu melalui kepanitraan di mana perkara itu dulu diputus. Kalau perkara itu diputus di Pengadilan Negeri Kudus ya nanti pengajuannya di Pengadilan Negeri Kudus. Tetapi kepadanya ini ya Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung kepada tujuannya kepada Mahkamah Agung melalui maksudnya, melalui lah. Itu punya jangka waktu tadi saya sampaikan ada 14 hari ya. Nanti pengadilan tentu akan mendaftar itu diregistrasi itu. Registrasi ya kan, ini singkatnya registrasi didaftarkan ya kan. Kemudian nanti pengadilan itu ya kalau dalam ketentuannya paling lambat 7 hari setelah permohonan didaftarkan itu panitera ya akan memberitahukan secara tertulis pada pihak lawan ya. Nanti pihak lawan itu akan menerima katakanlah tadi memori kasasi. Tentu terhadap memori kasasi atau alasan-alasan dari pihak pemohon kasasi tadi itu, termohon kasasi tentu akan mengajukan namanya kontra memori kasasi kan. Jadi yang tidak puas mengajukan kasasi, memori kasasi, nanti yang pihak lawan juga akan membuat namanya kontra memori kasasi. Memori kasasi dikasih waktu 14 hari loh ya, sama loh ya. Jadi 14 hari itu untuk mengajukan kasasi. Setelah mengajukan dia punya waktu 14 hari untuk mengajukan memori kasasi. Saya ulangi, 14 hari mengajukan jangka waktu kasasi. Setelah mengajukan itu kita punya waktu 14 hari. Wajib biasanya membuat memori kasasi. Nah, nanti pihak lawan juga begitu. Setelah diproses, kemudian kasasinya tentu akan disampaikan pahlawan tadi itu ya kan, pada lawan dia punya waktu sama 14 hari untuk mengajukan kontra memori kasasi. Kenapa ada waktu-waktu ini adalah dalam rangka untuk menciptakan peradilan yang cepat sederhana ya. Jadi ada jangka waktunya. Nah, nanti kalau tidak dikasih jangka waktu bisa jadi nanti pengadilan nunggu-nunggu pembuatan memori kasasi, dikirim-kirim dan sebagainya. Kemudian yang kontra memori juga begitu, ya kan? Ya, nanti akan lama. Maka undang-undang juga, peraturan juga menyatakan bahwa ketika memori kasasi, kontra memori kasasi, ya, dalam jangka waktu 30 hari itu harus sudah mengirim berkas kepada ke Mahkamah Agung, Ya tentu harapannya dengan dikirimnya ke Mahkamah Agung itu ya lebih cepat ya untuk mempercepat proses ya. Nanti di Mahkamah Agung lah yang akan menentukan ya, terhadap kasasi yang diajukan oleh pihak pemohon kasasi ya. Ini saya ulangi lagi. Tentang upaya hukum tadi biasa luar biasa. Sekarang yang luar biasa sekarang. Upaya hukum luar biasa itu atau sering dikenal dengan PK ya, peninjauan kembali, perkes sivil ya. Ini sama sebenarnya. Kenapa luar biasa? PK itu tidak menghambat atau tidak menunda eksekusi ya. Jadi prinsipnya pengajuan PK itu tidak menghambat eksekusi ya. PK diajukan kemana? PK sama diajukan ke Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung Republik Indonesia tentu ya. Nah, tentu tidak langsung ke sana kita ya, tetapi tetap seperti tadi melalui pengadilan tempat di mana perkara itu diputus ya, tentang peninjauan kembali lah. Di dalam peninjauan kembali nanti dibaca pasal 67-nya Undang-Undang
tentang Mahkamah Agung, ya kan, Mahkamah Agung, ya, harus ada alasan, ya, harus ada alasan. Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar seseorang bisa mengajukan peninjauan kembali. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada kebohongan, tipu muslihat pihak lawan yang diketahui, ya, setelah perkaranya diputus, atau didasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu. Maksudnya begini, proses sidang perdata tentang perbuatan melawan hukum, ternyata pihak lawan itu tipu muslihat, misalnya proses memalsu sertifikat, atau misalkan memalsu alat bukti AJB, akta jual beli, misalnya saja nih ya, misalnya saja. Nah, ketika proses persidangan dan bukti palsu itu kemudian diputus dan dimenangkan oleh hakim, ini misal saja, oleh hakim, misal saja, maka proses ini dapat dijadikan sebagai dasar mengajukan peninjauan kembali. Caranya adalah tentu akan melalui proses, ya, bisa melalui peradilan pidana, misalnya tentang pemalsuan sertifikat, diproses, sidang, diputus, berkekuatan hukum tetap. Lah, atas dasar putusan yang berkekuatan hukum tetap itulah dapat dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali, ya, peninjauan kembali. Yang kedua, apabila perkara itu sudah diputus, ditemukan bukti surat-surat yang bersifat menentukan, yang pada waktu pemeriksaan perkara itu tidak ditemukan. Ya, misalnya begini, proses sidang perdata, kemudian dia dikalahkan gara-gara karena memang tidak ada alat bukti yang misalnya sertifikat atau akta jual beli atau akta misalnya wasiat misalnya, belum pernah diajukan. Bukti ini menentukan dalam proses persidangan. Nah, maka atas dasar bukti ini dapat diajukan peninjauan kembali. Nah, atau kita sering mendengar dengan apa yang namanya novum, ya kan? Kita sering mendengar novum, ya, novum. Jadi apa namanya itu bukti yang harus menentukan. Nah, jadi penerapan ini biasa terbatas pada hanya alat bukti saja, ya, surat saja biasanya itu, ya, surat. Di mana surat ini, ya kan, surat ini sudah memenuhi kualifikasi, ya, yang bersifat menentukan untuk mengajukan PK. Biasanya dinyatakan dalam apa namanya, misal ditemukan, dinyatakan di bawah sumpah, disahkan pejabat yang berwenang, sah ini, misalnya saja ya, misal saja. Ya, itu kita bisa mengajukan peninjauan kembali. Tidak bisa kemudian tidak di bawah sumpah, ya. Nanti kalau nanti tidak di bawah sumpah, nanti akan di pengadilan nanti akan ditentukan untuk apakah ini bukti apa namanya menentukan apa tidak, sah apa tidak, di bawah sumpah apa tidak. Nanti akan di pengadilan akan diperiksa dulu, ya. Nah, dan saya ulangi, alat bukti ini belum pernah diajukan dalam proses pemeriksaan sebelumnya, belum pernah. Sehingga kalau sudah pernah tidak bisa, ya, tidak bisa. Tapi belum pernah. Itu adalah alasan yang kedua. Sekarang alasan yang ketiga. Apabila dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, ini sama bisa dengan PK, ya. Prinsipnya dalam peradilan hukum acara perdata sering saya sampaikan, hakim tidak boleh melakukan ultra petita, ya, ultra petitum partium.
Hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta melebihi apa yang diminta. Pasal 178 HIR. Sering saya sampaikan. Ya. Jadi misalnya tuntutannya tidak sesuai dengan melebihi, ya, melebihi. Mintanya tuntutan misalnya 100.000, hanya misal saja. Diputus 1 juta, kan melebihi, tidak boleh itu, ya. Ultra petita. Nah, tentu nanti ini akan berbeda ketika kita belajar hukum acara pidana. Kemudian yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan hukum diputus tanpa pertimbangan atau tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Misalnya begini, hakim memutus perkara itu kan selalu menggunakan dasar, alasan, pertimbangan. Mengapa alat bukti ini diterima? Mengapa alat bukti itu ditolak, dan seterusnya. Nah, ketika ada suatu perkara, ada buktinya, hakim tidak pernah mempertimbangkan diterima apa ditolak. Misalnya saja, atau ada permohonan yang tidak dipertimbangkan, ya, misalkan permohonan misalnya menyatakan untuk menyerahkan objek sengketa kepada penggugat misal saja. Itu tidak dipertimbangkan hakim misalnya, ya. Maka kita bisa mengajukan PK. Ada banyak contoh-contoh lain lah. Ya. Artinya yang penting adalah ada sebagian yang memang tidak dipertimbangkan dalam suatu putusan, ya. Artinya belum diputus lah tuntutannya, ya. Belum diputus, ya. Kemudian yang keberapa tadi? 5, ya. 5 sekarang, yang kelima. Apabila pihak-pihak yang sama, suatu soal yang sama, atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama, ya kan? Atau tingkatan yang sama, telah memberikan suatu putusan yang berlainan, kan tidak boleh. Namanya apa dalam istilah akademik? Nebis in idem. Dalam perkara yang sama, objek yang sama, subjek yang sama, tidak dapat diputus untuk yang kedua kalinya. Ternyata ada subjek sama, objek sama, putusnya saling bertentangan, misalnya saja, ya tidak bisa. Itu nanti dijadikan sebagai, katakanlah, dasar daripada alasan PK. Yang terakhir, apabila terdapat kekhilafan, kekeliruan yang secara nyata dilakukan dalam putusan itu maksudnya, ya. Jadi ada kesalahan, kekhilafan dalam putusan itu, ya. Putusan hakim, ya. Tapi ya jarang. Tapi undang-undang kan memang harus memberikan memberikan koridor, memberikan norma, ya, memberikan norma. Sehingga nanti ketika ada sesuatu, ada kekhilafan hakim, kita sudah ada dasar itu, ya, ada dasar itu, ya. Nah, di dalam PK, ya, berapa jangka waktunya? Jangka waktunya adalah 180 hari, ya, hari. Sejak kapan? Tadi, sejak diketemukannya sumpah, sejak ada putusan tentang tipu muslihat, misalnya saja ada tipu muslihatnya, ya kan? Itu dikasih waktu 180 hari, ya. Itu hakim untuk maksudnya pihak-pihak itu untuk mengajukan peninjauan kembali. Lalu bagaimana? Nah, ketika terlambat tidak bisa, artinya ini kan sudah merupakan suatu proses peradilan, ada koridornya. Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum, maka tenggang waktu ini memang harus secara rigid. Kan hukum acara memang harus rigid, tidak boleh longgar. Nanti kalau dikasih waktu longgar, ya akan longgar-longgar lagi, panjang-panjang dan sebagainya. Ya. Saya kira demikian yang perlu saya sampaikan, tolong diperhatikan.
Ini sudah saya taruh dulu ya di V-Class ya, tolong nanti di apa namanya itu dicocokkan PowerPoint-nya maksud saya. Ini untuk memudahkan saudara menyimak penjelasan dalam PowerPoint itu ya, karena ini adalah kuliah online. Ya, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.